Selamat pagi God's Culture Church GCC. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Seberapa banyak kita yang hadir pagi hari ini, kita yakin dan percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi suarakan amin. Amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. God's Culture Church. Wow. Ayo bersorak puji nama-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan, segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Sambil melompat katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau bawa setiap kami Tuhan, Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Mari sambil angkat kedua tanganmu, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi pernyataan kami Tuhan. Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan.
lagi tanpa musik, kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang bawa hati kami Tuhan Yesus. Kami bawa kerinduan dalam hati kami. Kami rindu buat senangkan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Mengenalmu melebihi harta termulia, kehendakku bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Sama-sama kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Mengenalmu
jalani setiap hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih yang terbaik Tuhan. Soal segala-segalanya Tuhan dalam hidup kami. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu. Kami memilih, ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu. Tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan menyenangkan-Mu. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu. Kami memilih, ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu. Tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan menyenangkan-Mu. Pilihan yang terbaik. Dalam waktu beberapa waktu ke depan, Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita berbahasa roh bersama-sama. Ora bakana rara bakana syara laba. Ora bakana rara bakana rara. Syara laba. Ora bara. Harapkan Tuhan lebih lagi. Harapkan Tuhan lebih lagi. Harapkan Tuhan lebih lagi. Di apapun situasi kondisi kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang berdoa, mungkin kita sudah melihat dekat mungkin jawaban doa itu, atau mungkin kita melihat, atau mungkin kita nggak melihat semakin dekat jawaban itu, atau kita sudah menerima jawaban itu. Bapak Ibu Saudara, di apapun kondisi hari-hari ini kita, ayo harapkan Tuhan lebih lagi, harapkan Tuhan lebih lagi. Ora kita berbahasa roh bersama-sama. Ora bakana rala bara bara. Syara lala bara 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 bara. Ora bara kaya rala bara 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 bara. Ora bara 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 bara. Ora bakaya rala bara 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 bara. Ora bakaya rala bara 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 bara. Syara lala bara bara.
27 ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya aku percaya, aku melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sesungguhnya aku percaya, aku melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Biar ayat ini menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya, kami mau menantikan Engkau Tuhan di kehidupan kami. Di masa-masa yang sedang kami hadapi Tuhan. Di journey of faith dalam tahun ini Tuhan. Di God's Culture Church, kami percaya Tuhan. Kami percaya akan melihat pertolongan luar biasa terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga percaya Tuhan di kehidupan kami pribadi lepas pribadi akan terjadi pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan kami akan melihat tangan Tuhan yang besar bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala pembina kami Tuhan. Bapak Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo Tuhan beserta keluarga. Kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan sempurna atas Bapak Gembala kami Tuhan. Ada visi misimu nyata atas hidupan, atas hambamu ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Beni Gunawan Tuhan. Kami percaya Tuhan sebagai Gembala pelaksana harian di Rayon 2 Bandung ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berkati Tuhan hambamu ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Wakil Gembala Rayon 2 Bandung Tuhan. Kami percaya juga Tuhan ada penyertaan Tuhan atas setiap hamba-hambamu Tuhan. Dimanapun mereka melayani kami percaya Tuhan tangan Tuhan ada atas kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami angkat kedua tangan kami juga berdoa buat pastor kami Tuhan, Pastor Fandi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan ada berkat Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada visi misimu lebih lagi Tuhan atas hambamu ini Tuhan. Untuk membawa kami jemaatmu Tuhan, untuk lebih-lebih mengerti akan rencanamu, untuk lebih-lebih mengerti akan kehendakmu pada zaman ini Tuhan. Berkati Tuhan keluarganya, berkati istri, berkati kedua anaknya Tuhan. Berkati mereka, berikan kesehatan, berikan pengharapan lebih lagi Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan atas Warta Fandi juga Tuhan. Kami percaya Tuhan buat berhasil. Kami akan melihat gunung rumah Tuhan itu terjadi atas Pastor Fandi, atas gereja ini, atas setiap kami Tuhan. Pengharapan itu gak pernah akan sia-sia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala sesuatunya. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari ini. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat bangsa ini, berkati presiden, wakil presiden Tuhan. Kami percaya Tuhan biar roh takut akan Kau ada atas pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin daerah Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berkati biar roh takut akan Tuhan itu ada atas kehidupan mereka. Setiap keputusan yang diambil untuk kepentingan bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Bandung Tuhan. Kami berdoa perkatakan shalom atas kota Bandung ini. Biar ada damai sejahtera buat kota ini Tuhan. Semuanya baik Tuhan. Kami percaya Tuhan pemimpin-pemimpinnya pun baik. Penduduk-penduduknya pun baik. Penduduk-penduduknya pun diberkati Tuhan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan mempersiapkan, kami memberi persembahan Tuhan. Kami percaya setiap persembahan yang kami bisa berikan buat Engkau Tuhan adalah suatu hal yang berasal dari hati kami. Bukan masalah jumlah, tapi masalah hati kami. Kami mengasihi Engkau. Ini adalah salah satu bentuk kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Nanti juga kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur. Kami mau mempersiapkan mungkin hati kami dalam kondisi mungkin dalam yang baik atau kurang baik atau sangat baik Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan benih yang ditabur itu gak akan pernah sia-sia Tuhan. Benih yang ditabur itu gak akan pernah sia-sia Tuhan. Akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Sekalipun kami mungkin dalam kondisi yang kurang baik, tapi kamu mau katakan Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan menantikan terus pertolongan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Boleh duduk Bapak Ibu. Ya boleh slide-nya tampil.
Oh, sebelum kita melakukan persembahan, Bapak Ibu, saya diingatkan tentang janda miskin yang memberi persembahan. Jadi Bapak Ibu yang saya diingatkan Tuhan bukan masalah jumlah. Mau itu jumlahnya besar atau jumlahnya kecil, tapi lebih dari itu semua adalah sikap hati kita yang memberi sama Tuhan. Bahwa sikap hati kita tuh sayangnya sih sama Tuhan gitu. Apa yang kita beri itu bukti kita sayang sama Tuhan bukan sih gitu. Kalau kita memberi dengan bukti kita mengasihi Tuhan, mau besar mau kecil, Tuhan tahu apa yang kita bisa berikan sama Tuhan. Boleh, tim Asyir boleh bantu dijalankan kontak persembahannya. Nah, rekening boleh ditampilkan. Bapak Ibu apabila nggak bawa uang cash, boleh pakai rekening kita yang baru juga, bisa scan juga rekening ini. Selanjutnya, ya kita juga ada House of Prayer yang dilakukan setiap hari Selasa pukul 6 sore di main hall di GCC. Dan itu juga terbuka buat umum Bapak Ibu Saudara. Kami mengajak semua untuk bisa ikut bergabung bersama dalam doa ini. Selanjutnya, ya salam olahraga ya Bapak Ibu. Ya siapa tahu Bapak Ibu yang senang badminton kan atau bulu tangkis bisa mengikuti acara ini. Olahraga yang dilakukan setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 6 sore, tempatnya di Bika Soga Sport Center. Kalau yang mau bisa menghubungi saudara Kenneth. Oke, selanjutnya, nah kami juga mengundang untuk Bapak Ibu yang mau melayani atau bergerak di bidang bimbingan belajar, volunteer, ya kami lebih menyarankan untuk Bapak Ibu yang memiliki basic untuk bisa membantu mengajar anak-anak dalam belajar mungkin calistung gitu. Bisa menghubungi Meida. Udah. Oke, Bapak Ibu, sebentar kita akan menyaksikan anak-anak bimbel dari Heart of Giving. Boleh kasih tepuk tangannya paling meriah Bapak Ibu. Banyak sekali ya Bapak Ibu. Maaf saya sambil turun. Ya, waktu dan tempat kami persilakan dan selamat Bapak Ibu menikmati penampilan dari anak-anak Heart of Giving. Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar. Ku rasakan hadirnya selalu, sampai selama-lamanya Dia menyayangiku. Yesus Tuhan, Kau sahabatku. Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya
Bapak Ibu Saudara, barusan adalah persembahan daripada anak-anak yang mungkin selama 2 bulan terakhir ini mengikuti bimbel yang kita adakan. Nah Bapak Ibu, kenapa kita mengadakan bimbel? Saya ingin cerita sedikit Bapak Ibu, karena saya melihat bahwa banyak tantangan yang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Setuju ya Bapak Ibu? Dan salah satu yang membuat saya merenung dan saya melihat data Bapak Ibu, ternyata salah satu masalah utama di Indonesia adalah pendidikan. Ya Bapak Ibu, sehingga waktu itu saya menemukan sebuah banyak fakta bahwa anak-anak yang mungkin harusnya sudah bisa membaca, berhitung di umur 7-8 tahun sampai umur 12 ternyata belum bisa. Nah Bapak Ibu, data menunjukkan bahwa Indonesia ini urutan ke-69 dari 123 negara di dunia. Artinya Indonesia ini termasuk pendidikan yang sangat rendah. Tidak sangat rendah, maaf, rendah Bapak Ibu. Karena masuk udah lebih dari 50% daripada penduduk tingkatan itu. Dan di ASEAN Bapak Ibu, Indonesia pernah menduduki hampir peringkat kedua atau ketiga sekitar tahun 70-an, 80-an. Hari ini Indonesia ada di peringkat ke-6 di ASEAN. Kalah oleh Vietnam yang belajar ke kita 20 tahun yang lalu. Ya Bapak Ibu, jadi Indonesia menurut saya darurat pendidikan. Dan Bapak Ibu, tadi pagi baru saya baca, kalau Bapak Ibu buka berita, tahun lalu itu ada sebuah desa di Tuban, Jawa Timur Bapak Ibu, itu tiba-tiba menjadi kaya, bukan hanya desanya kaya, penduduknya kaya. Karena apa? Tiba-tiba diketemukan cadangan minyak di desa tersebut. Sehingga setiap orang atau setiap keluarga mendapatkan uang lebih dari 1M kalau nggak salah Bapak Ibu, 2M minimal ya dilihat dari ukuran tanahnya, sehingga dikatakan desa itu tiba-tiba menjadi desa sangat kaya Bapak Ibu. 1 tahun, nanti kapan-kapan beritanya saya masukin Bapak Ibu ya. Tadi pagi saya lihat dan ini berita nasional, dibilang begini, hanya 1 tahun sekarang maaf 75% penduduk desa itu kembali miskin. Bapak Ibu, sedih saya dengarnya. Karena maksud saya begini, dan di situ dibuat datanya disebut 2M, 1M habis hanya dalam 1 minggu Bapak Ibu. Gak tahu dibeliin apa dan gak ada efeknya sampai hari ini. Artinya, maaf Bapak Ibu Saudara, literasi pendidikan Indonesia mau dikasih uang semua orang Indonesia jadi kaya, tetap hanya dalam waktu 1 tahun miskin lagi. Itu sebabnya pendidikan sangat penting. Dan gereja harusnya ada untuk setidaknya mendorong kita semua juga untuk punya pendidikan. Setidaknya punya mentalitas yang baik. Menghadapi dunia yang semakin gak baik. Setuju ya Bapak Ibu? Karena saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Janji Tuhan dulu sekarang dan selamanya dia akan memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Masalahnya kita bisa kelola gak berkat Tuhan Bapak Ibu. Kalau gak bisa Bapak Ibu maaf. 1 bulan, 2 bulan, sekalipun kita kasih uang besar, 1 tahun habis lagi Bapak Ibu. Karena apa? Literasi pendidikan yang rendah, mentalitas yang rendah. Oleh sebab itu beban saya. Sebisa mungkin apa yang kita punya Bapak Ibu. Saya ingin anak-anak yang tadi Bapak Ibu, ini anak-anak yang maaf berkekurangan. Dan saya berdoa, yang kita lakukan sederhana, hanya bimbel Bapak Ibu. Tapi saya hanya berdoa biar benih ini bisa membantu mereka menjadi orang-orang yang lebih baik di masa depan. Saya nggak bisa jamin, tapi setidaknya ini yang bisa kita lakukan sebagai gereja. Saya ingin membaca sebuah, ini ahli pendidikan Bapak Ibu, bernama Bertrand Russell. Dia menulis beberapa tulisan dan cukup baik Bapak Ibu. Dan saya ingin sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita sama-sama introspeksi hidup kita Bapak Ibu. Sekalipun mungkin kita merasa, oh saya sudah S1, S2, S3, bahkan sudah S-teler Bapak Ibu ya. Tapi ayo lihat, kita tuh ini enggak. Dia berkata, manusia lahir dalam keadaan bodoh. Bukan bodoh ya Bapak Ibu. Bukan bodoh, jadi dalam keadaan ignoran. Artinya literasi yang kurang, pengetahuan yang kurang, bukan stupid. Jadi Bapak Ibu memang kita lahir itu bodoh, tapi bukan bodoh karena stupid. Beda ya Bapak Ibu, Indonesia ini bahasanya susah. Ya dua-duanya bodoh, tapi ignoran itu adalah terbatas dalam knowledge gitu ya Bapak Ibu.
Kalau stupid itu memang antara bawaan, karakter, dan malas. Jadi semua orang lahir itu memang bodoh, tapi bukan bodoh bawaan Bapak Ibu. Mereka dibuat bodoh oleh pendidikan. Artinya pendidikan yang membuat kita akhirnya nggak pinter. Jadi pendidikan itu penting Bapak Ibu. Berapapun usia kita hari ini, saya mau bilang pendidikan itu penting. Belajar itu penting. Dia pun pernah berkata, tujuan pendidikan seharusnya mengajarkan kita cara berpikir. Bukan apa yang harus dipikirkan. Nah Bapak Ibu Saudara, memang di Indonesia ini kita di dalam metode belajar, kita itu memikirkan soal. Benar ya Bapak Ibu ya? Contoh soal. Ya, saya dulu fisika 4Y, 5Y kayak lomba ting soal Bapak Ibu ya. Susah saya itu rumus-rumus fisika kan. Saya memang gak bisa waktu itu Bapak Ibu. Jadi, tapi kita memang dijejelinnya begitu. Pikir. Hafalan. Bapak itu maaf, itu metode yang sebenarnya sudah sangat ketinggalan. Di negara-negara maju, cara mereka belajar bukan untuk sekedar menghafal, memikirkan soal-soal, tapi mereka diajar untuk berpikir. Cara berpikir. Itulah yang disebut dengan critical thinking. Gereja harus pintar. Gereja harus membangun critical thinking ini. Supaya kita menjadi orang yang wawasannya luas, literasinya luas. Dan pendidikan akan membawa masa depan itu benar Bapak Ibu. Jadi, dan satu lagi dia berkata bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan diilhami oleh cinta yang dipandu oleh pengetahuan. Bapak Ibu ingin mengalami kehidupan yang lebih baik, yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Enggak hanya cuma masalah modal cinta ya Bapak Ibu. Kalau di Indonesia kan, yang penting cinta. Gak ada pengetahuan, gak ada kehidupan yang baik. Mau kehidupan kita ke depan yang baik, ya cinta, kasih, artinya hal-hal yang spiritual itu harus dibangun. Tapi juga pengetahuan harus dibangun. Itu sebabnya bimbel ini dibuat untuk membantu setidaknya anak-anak ini punya masa depan yang baik. Dan untuk Bapak Ibu, khotbah setiap minggu ini sebenarnya ingin mengajar kita bukan hanya secara Alkitab, tetapi juga membantu Bapak Ibu punya pengetahuan yang luas tentang kehidupan. Bagaimana kita harus menghadapi setiap realita-realita kehidupan, respon-respon yang baik, sehingga akhirnya kita bisa membangun kehidupan yang baik. Karena tujuan gereja cuma satu, Bapak Ibu ketemu Tuhan dan punya masa depan yang baik. Amin ya Bapak Ibu. Nah, saya berdoa God's Culture Church, kenapa saya menggunakan kata culture Bapak Ibu. Karena saya ingin membangun ini menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah habit kebiasaan kita. Untuk membangun kehidupan kita menjadi orang-orang yang berliterasi. Orang-orang yang punya knowledge, bukan hanya knowledge tapi juga learning, pengetahuan, tapi juga pengetahuan. Ini bahasa Indonesia itu terbatas Bapak Ibu ya. Pengetahuan itu dua di bahasa Inggris, knowledge dan learning. Tapi keberhasilan orang bukan cuma knowledge, tapi juga learning. Nah ini yang saya harapkan gereja ini bisa bangun. Dan saya berdoa hidup Bapak Ibu akan menjadi lebih baik di hari-hari mendatang. Yang mau katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sebentar mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya ingin memulai hari ini dengan sebuah judul yang mungkin saya akan bahas beberapa bulan ke depan. Itu bicara tentang knowing God, tentang pengenalan akan Tuhan. Di dalam journey of faith ini Bapak Ibu, kita perlu mengerti bahwa pengenalan akan Tuhan akan sangat membantu kita untuk kita bisa memilih, kita berjalan dengan cara yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena pengenalan Abraham akan Tuhan, Bapak Ibu, ketika Tuhan berbicara, Abram waktu itu namanya, pergi kamu ke tanah yang aku janjikan. Bapak Ibu, karena pengenalan Abram tentang Tuhan, membuat Abram atau Abraham, Bapak Ibu, berani melangkah dan berjalan sekalipun di dalam kegelapan. Kehidupan kita dikatakan tahun 2025, Bapak Ibu, ini adalah tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Tahun yang penuh dengan kegelapan. Bapak Ibu, harus kita akui sampai hari ini bahwa apa yang terjadi secara ekonomi, sosial, masyarakat, Bapak Ibu sedang terjadi degradasi yang luar biasa.
Orang mulai diingatkan tentang kerusuhan 98, orang mulai diingatkan tentang apa yang terjadi di masa lalu dan mewanti-wanti supaya ke depan ini tidak terjadi hal-hal demikian. Kemarin saya ketemu beberapa pengusaha dan mereka bilang gini, ini kalau nggak ditahan, kalau dolar sampai 20 ribu, wah kacau negara ini. Bapak Ibu, dolar kemarin penutupan di hari Kamis itu sudah 16.700. Memang ditahan lagi, akhirnya turun lagi 16.500. Tetapi Bapak Ibu, ini adalah masa-masa kritis. Nah, tapi pertanyaan saya adalah begini, sekalipun di luar kritis, Bapak Ibu kita nggak pernah bisa kontrol apa yang di luar. Setuju nggak Bapak Ibu? Mau dolar semakin naik, mau dolar semakin turun, kita nggak bisa kontrol. Karena kita bukan siapa-siapa, kita hanya bisa komentar, bisa ngomong, lah pemerintah terbalik, sini terbalik. Hanya bisa begitu, tapi kan kita nggak bisa buat apa-apa. Nah, bagian kita adalah ayo preparing diri kita dalam situasi-situasi yang mungkin kita berdoa untuk tambah baik, tapi sekalipun tambah buruk, sekalipun penuh kegelapan, Bapak Ibu pengenalan akan Tuhan harusnya membuat kita nggak perlu takut dengan apapun yang terjadi di luar. Pertanyaannya adalah seberapa kenal kita Tuhan kita. Kenapa ada orang takut? Karena nggak kenal. Kenapa ada orang gemetar, khawatir, mikir terlalu jauh? Karena mereka nggak kenal siapa Tuhan mereka. Kalau kita tadi menyanyikan lagu, Dia perlindunganku, Dia kota bentengku. Bapak Ibu, kalau Tuhan kota benteng kita, Alkitab bilang begini, nggak usah khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Tapi kenapa kita khawatir? Karena pada dasarnya kita nggak kenal Tuhan. Pada dasarnya kita nggak kenal siapa yang hidup di dalam kita. Pada dasarnya kita nggak tahu siapa yang menjadi perlindungan kita. Daud berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Daud tidak khawatir sekalipun di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah penuh bahaya. Karena apa? Dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Kenapa Daud bisa yakin? Karena dia mengenal Tuhannya dengan baik. Pertanyaan yang sama adalah, Bapak Ibu kenal nggak? Kita semua kenal nggak Tuhan kita? Kenapa kita masih takut menghadapi masa depan? Kenapa kita masih takut dengan menghadapi hari-hari yang kata orang akan menjadi sulit? Karena pada dasarnya kita kurang pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu penting bagi saya untuk kita, ayo di dalam Journey of Faith ini kita harus kenal Tuhan kita. Kita harus mengerti siapa Tuhan kita. Kita harus tahu bahwa kalau Dia penolong, Dia sumber pengharapan, sumber kehidupan, Dia Allah, Jehovah Jireh dan sebagainya yang kita sering dengar. Harusnya kita mengenal sungguh-sungguh. Nah, ini yang ingin saya bahas beberapa waktu ke depan Bapak Ibu. Karena banyak kita hidup seperti orang Kristen, kita tahu Tuhan, tapi kita nggak kenal Tuhan. Hosea 4 ayat 6 berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah Bapak Ibu, Hosea pasal 4, ada gak sih? Enggak ya? Hosea pasal 4 ayat 6 ini menjadi salah satu ayat yang bagi saya menjadi selalu menjadi menjadi warning bagi kehidupan saya Bapak Ibu. Karena di sini dibilang gini bahwa umatku binasa. Kata binasa di sini Bapak Ibu bukan hanya binasa nanti kita masuk neraka. Kata binasa di sini Bapak Ibu ini bicara tentang kehidupan kita menjadi kacau balau. Kehidupan kita tanpa arah. Kehidupan kita jadi nggak jelas. Tujuan kita menjadi gak jelas. Bentur sana, bentur sini. Amburadul Bapak Ibu. Apa yang sudah dibangun percuma semua. Apa yang ditabur gak jelas. Apa yang kita udah lakukan rasanya semua sia-sia. Kata binasa di sini bukan hanya bicara nanti setelah kematian. Tapi kata binasa di sini kehidupan yang menjadi sia-sia. Nah Bapak Ibu banyak orang menjadi sia-sia hidupnya. Udah kerja keras. Gak kaya-kaya. Udah semua hidupnya kayak percuma. Udah lakukan ini, lakukan itu. Tetap aja rumah tangga berantakan. Nah Bapak Ibu kata binasa di sini mengandung banyak pengertian tentang kehidupan kita yang seperti bangsa Israel saat itu yang dibuang ke tanah, kemana? Ke Babel. Lonia Bapak Ibu. Dia buang dan mereka bilang gini, kita udah bangun bait Salomo yang besar, berantakan. Kita udah bangun kota-kota besar zaman Salomo, hancur semua. Mereka meratap, mereka bilang ini kenapa ini terjadi? Dan Hosea menyatakan, umatku binasa, orang Israel menjadi kacau balau. Karena apa? Tidak mengenal Allah.
Bukan gak ada Tuhan. Tuhan ada. Bukan mereka gak tahu ada itu tentang Tuhan. Mereka tahu tentang Tuhan. Dan perhatikan kata-kata ini. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi Bapak Ibu, bukan Tuhan gak mau untuk dikenal. Tuhan membuka diri untuk dikenal. Tapi yang menolak siapa? Kita. Nah ini yang saya ingin kita bangun Bapak Ibu. Ayo mengenal Tuhan. Ayo dorong diri kita dalam pengenalan akan Tuhan. Karena sebenarnya ini keputusan kita, pilihan kita. Mau kenal atau enggak. Jadi yang semua hal dalam hidup ini salahkan Tuhan. Dikit-dikit ada masalah, Tuhan sih jahat. Dikit-dikit ada masalah, kenapa Tuhan buat ini dan buat itu. Bapak Ibu, karena kita gak kenal Tuhan, kita gampang nuduh Tuhan. Respon kita akhirnya salah terus. Respon kita akhirnya di luar kehendak Tuhan terus. Karena kita gak belajar pengenalan akan Tuhan. Nah saya percaya gereja ada untuk kita bisa lebih mengenal Tuhan. Gereja ada harusnya untuk mendorong kita selangkah untuk pengenalan akan Tuhan. Apa yang saya sharingkan hari ini banyak diinspirasi oleh satu buku Bapak Ibu yang sudah ditulis atau dijual lebih dari 1 juta buku. Yang judulnya adalah Knowing God dari J.I. Packer. Dia seorang penulis buku rohani yang sangat terkenal kalau di luar negeri ya Bapak Ibu. Mungkin di Indonesia Bapak Ibu juga baru pertama kali dengar. Tapi Bapak Ibu, waktu saya baca buku ini, saya punya 2 versi, Indonesia dan Inggris. Di situ saya belajar bagaimana kenapa banyak orang akhirnya berantakan hidupnya. Kenapa orang Kristen yang katanya punya janji Tuhan gak pernah hidupnya naik Bapak Ibu. Gak pernah hidupnya sesuai dengan janji Tuhan. Di situ terus. Turunan-turunan berketurunan hidupnya di situ terus. Kenapa sih orang gak ada terobosan-terobosan? Nah salah satunya ternyata dijelaskan dengan sangat spesifik di dalam buku ini bahwa karena pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan ini yang sangat minim Bapak Ibu. Membuat kita akhirnya gak pernah mengalami Tuhan pada dasarnya. Ke gereja hanya sebuah rutinitas. Ke gereja hanya sebagai, karena saya Kristen saya harus ke gereja. Hanya sebagai sebuah kewajiban. Tapi kalau pola pikir kita berubah, kita ke gereja karena kita ingin mengenal Tuhan lebih baik. Kita ke gereja karena saya ingin belajar lebih baik tentang Tuhan. Bapak Ibu, akan ada hal-hal yang berubah di dalam kehidupan kita. Tadi kita baca bahwa terobosan dalam hidup itu dimulai dari namanya pendidikan. Dan pendidikan yang baik itu bukan bagaimana kita memikirkan, tapi cara kita berpikir. Yang hari ini saya ingin dorong adalah ayo rubah cara berpikir kita dari ke gereja hanya sekedar menjadi ke gereja karena memang saya ingin mengenal Tuhan. Yang mau mengenal Tuhan katakan amin. Bisa lihat kanan kiri Bapak Ibu katakan saya mau mengenal Tuhan. Di dalam bukunya Packer menulis sebuah tulisan Bapak Ibu. Dikatakan for what higher, more exalted and more compelling goal can there be than to know God. Dia ingin menekankan bahwa tidak ada tujuan yang lebih besar daripada pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itulah goal sesungguhnya kehidupan kita. Semua tantangan yang kita hadapi bukan hanya sekedar supaya saya kaya, saya sembuh, saya dapat mujizat. Tapi semua itu, beyond semua itu Bapak Ibu, kita punya satu tujuan harusnya sama-sama, pengenalan akan Tuhan. Masalah, tantangan, semua yang kita sedang hadapi itu hanya alat, tanda kutip Bapak Ibu, alat untuk membantu kita lebih baik tentang pengenalan akan Tuhan. Kita usaha, kita menghadapi masalah, ada stumble block atau batu sandungan, kita merasa usaha kita begini begitu. Bapak Ibu, semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, bahkan sakit, penyakit, masalah rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, semua masalah yang mungkin hari ini membuat kita hektik, membuat kita burn out, membuat kita rasanya putus asa, sebenarnya semua itu Tuhan izinkan hanya untuk satu langkah lebih lagi untuk kita mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya satu mindset yang sama, kita punya cara berpikir yang sama, bahwa ternyata masalah Tuhan izinkan untuk saya mengenal Tuhan lebih baik. Bapak Ibu, kita akan melihat masalah dengan cara yang berbeda.
Ya pasti secara manusia kita khawatir, ada. Secara manusia pasti kita merasa sebel, benci dan sebagainya, ada. Tapi kita akan mulai lebih mudah untuk menyingkirkan itu. Dan kita berkata bahwa semua ini Tuhan izinkan untuk saya lebih mengenal Tuhan lebih baik. Jadi Bapak Ibu, hidup kita akan jauh lebih punya tujuan yang jelas. Bahwa sepanjang kita hidup sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Atau kedatangan Tuhan Yesus kalau memang kita belum meninggal. Bapak Ibu, tujuannya hanya satu. Pengenalan akan Tuhan. Di dalam Roma 4 ayat 18-22, Bapak Ibu saya nggak akan baca semua. Ya, karena cukup panjang. Tapi di dalam ayat ini Bapak Ibu dijelaskan bahwa saya baca aja. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu, karena pengenalan Abraham akan Tuhan membuat Abraham tidak pernah ragu dengan janji Tuhan. Sekalipun realitanya nggak mungkin, sekalipun realitanya impossible, tapi Abraham tetap percaya dan kita tahu akhirnya dari Abraham kita melihat ada keturunan yang besar. Dalam hidup ini seringkali ada banyak hal yang impossible. Setuju ya Bapak Ibu? Ya, saya nggak bilang bahwa semua masalah pasti beres. Masalah keuangan, pasti beres. Bapak Ibu, ada orang yang memang sampai tanda kutip maaf sampai nggak meninggal pun dia tetap di dalam masalah. Tapi satu hal yang harus kita yakini bahwa sepanjang masalah itu dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Itu kan yang paling penting. Karena pengenalan akan Tuhan membuat dia sekalipun di tengah masalah dia akan tetap berharap sama Tuhan, dia akan pegang Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan membuat Abraham yakin sekalipun nggak mungkin rasanya. Dan Bapak Ibu kalau kita lihat janjinya adalah Abraham itu punya banyak keturunan, setuju ya? Bahkan sampai Abraham mati, Abraham itu cuma punya 2 anak. Kalau kita mau komplain, mana katanya banyak keturunannya seperti pasir di laut. Sampai Abraham mati cuma Ismail dan Ishak. Yang dianggap anak perjanjian bahkan cuma 1, hanya Ishak. Dia nggak lihat janji-janji Tuhan yang lain loh Bapak Ibu. Tapi Abraham tidak pernah tidak percaya. Dia percaya janji Tuhan pasti digenapi. Kenapa? Pengenalan akan Tuhan. Hidup kita akan menjadi berbeda Bapak Ibu. Sekalipun mungkin kita di dalam situasi yang tidak enak sekalipun. Karena pengenalan akan Tuhan yang membuat kita kuat. Seorang hamba Tuhan bernama Sindak Ferguson, dia berkata, knowing God is your single greatest privilege as a Christian. Bahwa satu-satunya privilege bagi kita sebagai manusia Kristen adalah kita bisa mengenal Tuhan kita. Bapak Ibu, di agama lain, kepercayaan lain, Tuhan itu gak bisa dikenal seperti kita mau mengenal Tuhan sekarang. Ada batas yang panjang. Ada jarak yang besar. Yang membuat mereka itu gak bisa untuk mengenal Tuhannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini bagi saya menyentuh saya karena begini. Saya itu siapa sampai saya diberi sebuah privilege. Diberi sebuah ruang besar yang tidak terbatas untuk saya mengenal pencipta saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Hosea 6 ayat 3, ini adalah sebuah dorongan bagi kita semua. Kita baca ayat ini bersama-sama yuk Bapak Ibu. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu, inilah dorongan dan satu purpose saya bahwa di dalam journey of faith ini Bapak Ibu, ayo dorong diri kita mengenal Tuhan. Di dalam bahasa Inggris, di dalam Amplified Bible, Bapak Ibu ditulis begini, so let us know and become personally acquainted with Him. Let us press on. Ya Bapak Ibu, artinya ayo tekan kita, bukan hanya sekedar tekad Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kemauan, tapi ada kata press on, artinya begini, dorong, paksa.
Lakukan semua hal untuk pengenalan akan Tuhan. Sekalipun mungkin gak enak, tapi lakukan itu untuk pengenalan akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk mengenal Tuhan itu perlu dipaksa. Katakan sama-sama, perlu dipaksa. Dr. Yonggi Cho, gereja terbesar sampai hari ini di Korea Selatan, bahkan di dunia Bapak Ibu, walaupun beliau sudah almarhum, penggantinya Dr. Lee Yong Hun bahkan membuat gereja ini semakin besar. Nah, Dr. Yonggi Cho, Bapak Ibu, Pastor Yonggi Cho, Dr. Pendeta Yonggi Cho, pernah share waktu itu begini, bahwa salah satu kekuatan orang Kristen adalah saat teduh. Dan dia bilang, kalau bagi dia gak masalahin ada orang saat teduh malam-malam, siang, pagi. Tapi untuk dia bilang gini, dia bersaat teduh setiap hari konsisten jam 4 pagi. Jam 4 pagi dia bangun. Tapi dia bilang begini, apa kalian pikir saya gak mau tidur lagi? Pengen tidur lagi. Kadang-kadang dia konseling, ngurusin jemaat, bisa-bisa sampai jam 12 malam dia tidur, jam 4 dia harus bangun lagi. Tapi dia bilang begini, untuk mengenal Tuhan, untuk saya mendekat kepada Tuhan, saya tidak boleh mengandalkan hanya tubuh ini. Karena tubuh ini pengennya tidur lagi. Karena tubuh ini rasanya pengen tarik selimut tidur lagi. Jam 4 subuh, kalau musim dingin Bapak Ibu, jam 4 subuh itu berapa minus berapa derajatnya. Enaknya ditarik itu selimut tidur lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia bilang gini, untuk saya bisa bersaat teduh, untuk saya bisa memaksa diri saya mengenal Tuhan, mendorong diri saya, yang dia lakukan adalah dia paksa diri dia turun dari tempat tidur, keluar dari kamar dia, dan dia bilang begini, di luar dia akan lepas sepatu, dia jalan keliling-keliling dan berdoa. Bapak Ibu kita mikir, oh gawe. Bagi kita oh gawe. Ngapain? Buka sendal jalan di pekarangan rumah, putar-putar hanya untuk berdoa. Tapi Bapak Ibu tujuan dia begini, karena dia tahu tubuh ini pengennya tidur lagi. Dia tahu tubuhnya itu mendorong dia untuk, udahlah besok lagi saat teduhnya, gak apa-apa 1 hari mah, Tuhan juga baik. Tapi kalau dia bilang gini, kalau saya skip 1 hari, ada yang kedua hari, ada yang ketiga hari, dan ujung-ujungnya 1 tahun saya gak bersaat teduh. Jadi yang dilakukan apa? Dia bangun, dia turun, dia keluar gak pakai sendal. Bapak Ibu itu sakit, dingin, dan dia lakukan itu putar. Dan dia bilang begini, saya berdoa dengan cara seperti itu. Artinya apa? Ada sesuatu yang didorong untuk mengejar Tuhan. Ya, makanya Yesus pernah berkata, tubuh ini lemah, roh kuat, tubuh lemah. Benar gak Bapak Ibu? Daging itu lemah. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengenal Tuhan gak bisa gimana mood, gimana perasaan. Percayalah Bapak Ibu, perasaan kita akan mendorong kita lebih jauh dari Tuhan. Orang yang doa, geuslah ada Tuhan mah bager. Tuhan juga ngerti kehidupan saya susah. Perlu nonton sinetron, gak doa. Tuhan tahu hidup saya berat, tidur cuma 4 jam saat teduh. Udahlah, nanti aja saat teduh. Bapak Ibu waktu kita excuse, terlalu banyak excuse, akhirnya membuat kita meremehkan Tuhan. Tuhan tetap baik gak? Tetap baik. Kita gak dihukum juga kok kalau kita gak mengenal dia. Setuju gak Bapak Ibu? Tapi segala sesuatu ada dampaknya. Apa yang kita tabur, kita tuai. Kita gak menabur pengenalan akan Tuhan. Alkitab sudah bilang begini, jangan salahin Tuhan kalau hidup kamu binasa. Jangan salahin Tuhan kalau kamu kerja keras tapi gak ada hasilnya. Jangan salahin Tuhan kalau kamu hidup udah lakukan semua tapi gak ada kebahagiaan, gak ada damai sejahtera. Jangan salahin Tuhan. Bukan Tuhan jahat, Tuhan udah kasih tahu jalannya. Ayo menabur pengenalan akan Tuhan. Dan untuk mengenal Tuhan kita perlu memaksa diri kita. Bahkan perlu untuk press on itu ditekan Bapak Ibu. Kalau sekedar mood ke gereja juga pasti malas-malesan. Hujan, subuh hujan, ngeunah nama sare. Tetap ke gereja kok online, tapi di depannya ada kopi sama kue kering. Ya nggak apa-apa juga sih Bapak Ibu, kalau mau bawa kopi ke sini juga saya nggak larang Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu nanti di surga di video loh, ya. Kayak pas Bapak Ibu di surga diputar, ini salah satu jemaat luar biasa ibadah sambil minum kopi. Nggak dosa sih Bapak Ibu, akan jadi tren aja di surga begitu. Oke Bapak Ibu. Nah di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23.
ini dibilang begini, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu ke gereja baik-baik, puji Tuhan Bapak Ibu ke gereja. Ikut ikut Bible study, ikut friend, baik-baik Bapak Ibu. Tapi pernyataan atau Alkitab menjelaskan dengan sangat kuat, dikatakan begini, bahwa bukan pelayanan kita, bukan kegiatan agama kita yang menyelamatkan. Alkitab berkata begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata Bapak Ibu, yang membuat kita diselamatkan di dalam kehidupan ini dan kehidupan setelah kematian hanya pengenalan akan Tuhan. Pelayanan gak menyelamatkan Bapak Ibu, ke gereja tidak menyelamatkan Bapak Ibu. Tapi ke gereja penting Bapak Ibu, jangan gak ke gereja ya. Tapi kalau cuma ke gereja doang, Bapak Ibu maaf saya harus bilang apa adanya. Itu tidak menyelamatkan. Jadi ke gereja itu jangan, gak ada artinya, ngapain ke gereja Bapak Ibu kalau gak punya tujuan. Kita perlu membangun mentalitas kita, mentalitas kekristenan kita. Menjadi mentalitas yang bertumbuh, dewasa. Sehingga kita datang dengan satu tujuan, pengenalan akan Tuhan. Billy Graham pernah berkata begini, most of us know about God, but that it quite different from knowing God. Billy Graham pernah berkata, banyak orang tahu tentang Tuhan, tapi gak banyak yang mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu, menurut saya apa yang saya sharingkan hari ini, biarlah ini menjadi perenungan kita. Jangan jadi orang Kristen yang hanya tahu Tuhan, tapi yang mengenal Tuhan. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian. Dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Banyak orang mengaku percaya, oh karena Yesus baik, oh karena saya dilawat Tuhan, saya dijamah Tuhan. Bagus Bapak Ibu, kita dijamah, dilawat Tuhan, nangis, manifestasi, kelepasan, sembuh dari sakit, ya diberkati keuangan ekonomi kita. Wah kita merasa Tuhan baik, mujizatnya nyata dan karena dia pembuat mujizat. Tapi perhatikan ayat berikutnya, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Bapak Ibu Saudara, apa maksud dari ayat ini? Bukan kita nggak perlu mujizat. Bukan kita nggak perlu kebaikan Tuhan, kita perlu mujizat. Setuju ya Bapak Ibu? Kita perlu keajaiban demi keajaiban. Tapi yang Tuhan Yesus ingin tekankan bahwa bukan itu yang harus menjadi tujuan orang Kristen. Yang harus menjadi tujuan orang Kristen adalah pengenalan akan Tuhan. Karena di sini dibilang begini, ia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Padahal mereka lihat mujizat, mereka merasa percaya, bertobat, merasa Bapak Ibu. Tapi Yesus bilang gini, saya tahu mereka. Saya gak mempercayakan dirinya kepada mereka. Bapak Ibu bagi saya, ekstrimnya. Bagi saya, walaupun susah. Saya harus, ini doa saya. Tuhan sekalipun saya gak melihat mujizat. Sekalipun saya gak bisa, mungkin gak melihat banyak kebaikan tanda kutip Bapak Ibu ya. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi biarlah menjadi satu kerinduan saya dalam hidup ini. Mengenal Tuhan. Bapak Ibu mari kita rubah posisi mindset kita. Dari yang sekedar mencari mujizat. Menjadi orang-orang yang belajar mengenal Tuhan. Karena waktu kita mengenal Tuhan, saya percaya nafas kita pun adalah mujizat. Kalau kita mengenal Tuhan, rambut rontok aja kita percaya itu seizin Tuhan. Habis COVID itu Bapak Ibu, karena saya dikasih makan minum selama di rumah sakit itu kloroquine. Sehari 3 kali. Kloroquine itu sebenarnya obat malaria, bukan COVID. Tapi zaman itu kloroquine itu mahal. Yang kalau sekarang Bapak Ibu ya ke apotek cari kloroquine sangat murah. Itu kina Bapak Ibu, obat kina, obat anti malaria. Waktu itu mahal. Bahkan kloroquine itu saya dapatkan dari pesanan teman-teman saya di Jakarta yang sudah
sampai ke pejabat-pejabat Bapak Ibu. Nanti di Hasan Sadikin ada pasien namanya Fandi, ini dikasih, ini khusus jatahnya. Kloroquine Bapak Ibu, dulu bagi saya kloroquine, wah luar biasa itu obat yang bagi saya penyembuh COVID, padahal bukan sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi waktu itu orang nggak tahu, saya minumin itu sehari 3 kali Bapak Ibu. Dan itu di luar, setelah dihitung selama 1 bulan saya di rumah sakit, hampir setiap hari saya makan pagi siang sore. Nah Bapak Ibu ternyata obat itu obat keras. Harusnya sehari 1 pun itu pun udah nggak boleh banyak-banyak. Artinya seminggu cukup untuk bisa menahan daya antibodi kita, menahan malaria selama 1 tahun. Saya 1 bulan, 1 hari 3 kali. Jadi apa yang terjadi? Jantung saya berdebar dengan sangat cepat, Bapak Ibu, di luar kenormalan. Dan yang kedua, rambut saya rontok. Kalau tidur, kalau mandi itu segeplok Bapak Ibu. Cuman waktu itu mah tidak ada tukang cukur yang buka, jadi rambutnya tetap panjang Bapak Ibu. Nah, sebenarnya maksud saya waktu itu saya pernah saking takutnya Bapak Ibu. Saya lihat rambut saya, kenapa ya kalau pas di rumah sakit apalagi pas mandi. Waduh, banyak Bapak Ibu. Tapi satu hal yang saya mengerti waktu itu ya, dengan kebodohan saya, tanda kutip Bapak Ibu. Saya cuma bilang gini, firman Tuhan berkata 1 helai rambut juga tidak akan lepas dari kepala saya tanpa Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan ini berapa ratus helai rambut jatuh ya sudahlah. Berarti Tuhan approval gitu ya. Ratusan rambut saya jatuh. Dan Bapak Ibu saya nggak pusing. Saya menjadi pusing karena omongan orang-orang. Itu tandanya nanti kamu udah penyakit darah tinggi. Tandanya begini dan begitu. Tapi pengenalan akan Tuhan membuat kita akan merasa tidak khawatir. Karena apa? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu Tuhan ada bersama kita. Di dalam satu bagian dari buku Knowing God, Packer, Bapak Ibu, dia juga menulis begini, you can know a lot about God and godliness and still not know God. Kita seringkali tahu Tuhan, tahu tentang yang baik, yang ilahi. Oh nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina, nggak boleh gosip, nggak boleh ini, nggak boleh. Tapi Bapak Ibu, dikatakan begini, tapi tetap banyak orang nggak tahu siapa Tuhan. Baik kita hidup kudus, harus kita hidup kudus. Nanti di pembahasan berikutnya Bapak Ibu ada satu yang harus kita pelajari bahwa Tuhan itu kudus. Ya, dan kita harus belajar bahwa pengenalan akan Tuhan adalah kekudusan. Tapi mungkin hari ini nggak mungkin Bapak Ibu waktunya. Ini pendahuluan tentang knowing God. Jadi Bapak Ibu dibilang begini, banyak orang tahu tata cara kekristenan. Kita harus angkat tangan, kita harus berdoa, kita harus begini dan begitu. Tapi nggak banyak yang kenal Tuhan. Apakah saya kenal Tuhan? Saya pun nggak merasa saya 100% kenal Tuhan. Tapi satu keputusan hidup saya adalah dalam setiap aspek kehidupan saya mau belajar mengenal Tuhan. Bapak Ibu, biarlah ini menjadi culture kita. Biarlah ini menjadi sebuah habit kita. Biarlah ini menjadi sebuah keputusan kita. Dalam setiap langkah hidup kita, kita mau mengenal Tuhan. Di dalam buku-bukunya Bapak, di dalam bukunya yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu, ada terus tanda kita mengenal Tuhan itu apa? Apa sih bukti tanda kita mengenal Tuhan? Ada 4 Bapak Ibu, dengan ini aja saya akan hanya ingin jadikan ini sebagai sebuah apa ya disebutnya, sebuah introspeksi kita sama-sama. Yang pertama adalah orang yang mengenal Tuhan akan memiliki energi yang besar untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, waktu kita mengenal Tuhan, kita itu akan punya energi, kita ini akan punya sebuah kerinduan yang tidak perlu dipaksa-paksa. Pengenalan akan Tuhan akan melahirkan sebuah komitmen pribadi. Sebenarnya ini yang saya harapkan dari para pengerja, dari semua pelayan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Piset ini dikenal sebagai gereja yang penuh kasih karunia. Ya, pertemuan pengerja bolos, gak pernah datang 1 tahun, tetap bisa melayani. Tapi Bapak Ibu, kenapa sih ada orang bilang gini, kenapa seperti itu? Kok gak ada disiplin? Bapak Ibu, sebenarnya bukan gak ada disiplin. Satu yang saya ingin bangun sebenarnya adalah kesadaran bahwa pengenalan akan Tuhan harusnya mendorong orang-orang untuk memiliki komitmen. Seringkali di gereja ini komitmennya di nomor 1 kan, benar gak Bapak Ibu? Pokoknya wajib
Yang pelayanan, itu yang bagian kamera. Kalau nggak datang, 2 kali nggak datang, nggak boleh pelayanan. Itu benar secara administrasi Bapak Ibu. Saya setuju. Tapi kalau kita ingin membangun sebuah mindset, memang ada proses panjang untuk diingetin. Sampai emang ada waktunya, apa yang ditabur, dituai. Nah sekarang waktunya kita menuai apa yang ditabur. Jadi besok Selasa pertemuan pengerja, mulai hati-hati kalau nggak ikut berapa kali ya mungkin payah nawe nggak sementara dipertanyakan ke pengerjaannya. Tapi bagi saya Bapak Ibu, pengertian yang utama adalah begini. Kalau kamu kenal Tuhan, harusnya itu akan memberikan sebuah energi yang besar untuk kita punya komitmen. Salah satunya itu Bapak Ibu. Waktu kita kenal Tuhan, akan membuat kita untuk punya sebuah kesadaran gak berbuat dosa. Seringkali banyak orang Kristen takut buat dosa, kenapa sih Bapak Ibu? Takut masuk neraka. Benar gak? Yang takut masuk neraka angkat tangan. Wih, gak takut Bapak Ibu? Hebat deh. Ini teh gimana sih? Salah ngajar gitu selama ini. Bapak Ibu, kenapa banyak orang Kristen gak buat dosa? Sian masuk neraka. Takut hukuman. Benar gak Bapak Ibu? Gak perpuluhan, sian miskin. Gak memberikan persembahan, sian temenang untung usahanya. Bapak Ibu, memang Alkitab berkata tabur tuai. Tapi yang saya ingin jelaskan begini Bapak Ibu. Bahwa mari kita artinya gini, kalau kita mulai belajar tentang Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan. Bapak Ibu, pengenalan akan Tuhan yang akan membuat kita gak berbuat dosa. Bukan karena hanya sekedar takut masuk neraka. Bukan hanya sekedar takut gak diberkati. Bapak Ibu, saya kasih perpuluhan, kasih persembahan. Saya banyak belajar tentang yang namanya murah hati. Dan bagi saya, orang tanya gini, kenapa sih lakukan itu? Supaya tambah diberkati ya. Mungkin oke lah, secara manusia pasti ada tujuan begitu. Supaya saya tabur, saya akan menuai. Tapi di balik itu Bapak Ibu, saya lakukan itu karena pengenalan saya akan Tuhan. Dan pengenalan saya akan Tuhan membuat saya udah gak terlalu pusing surga dan neraka. Maaf ini di quotes and quotes. Jangan nanti, ini ngajar, neraka. Ada neraka Bapak Ibu. Ada surga, itu Alkitabiah. Tapi saya ngomong gini, dalam ini pribadi saya bilang gini, Tuhan selama saya bersama Tuhan Yesus, sekalipun, kan suka ngobrol sama orang teman-teman saya yang gak percaya Bapak Ibu, dia bilang gini, lu teh fanatik teh sih jeung Yesus teh, sampai jadi pendeta, lamun Yesus salah kumaha? Bapak Ibu pernah mikir gak kalau kita salah nyembah Tuhan? Ya memang kita, saya yakin Yesus Tuhan, benar. Tapi kan teman saya yang gak orang percaya, dia agak orang gak ke gereja, dia bilang gini, lamun salah kumaha. Bapak itu saya mikir loh, geus kieu, geus hese, hirup hese, naon geus jadi pendeta, salah deui. Kumaha. Nah Bapak Ibu, pertanyaan itu tapi saya jawab dengan sebuah kesadaran. Saya bilang gini, Tuhan, saya yakin Tuhan itu Tuhan yang benar. Tapi kalaupun sampai Tuhan gak benar, tanda kutip maaf ya Bapak Ibu. Kalaupun misalnya benar apa omongan teman saya, kalaupun saya tetap gak nyesal. Karena satu yang saya tahu, pengenalan akan Kristus itu memuaskan saya. Bahkan sekalipun saya maaf di neraka, saya gak takut selama Yesus bersama saya. Saya tahu neraka jadi surga. Jadi Bapak Ibu, itulah yang membuat saya merasa bahwa semua masalah hidup bisa dilalui. Susah mah susah, tapi saya tahu bersama Yesus saya bisa menjadikan apapun juga di dalam dunia ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah dimanapun seperti di surga. Karena apa? Pengenalan Bapak Ibu. Apakah saya sudah 100% kenal? Enggak juga, masih banyak saya enggak ini. Tapi akhirnya saya mengasah diri saya dengan pengenalan akan Tuhan itu. Saya enggak buat dosa, saya tetap memberi, saya tetap perpuluhan karena bukan supaya saya dapat 30-60. Waktu minggu lalu diajar gitu ya Bapak, apa yang kita tabur kita akan tuai, itu mah janji Tuhan. Tapi kalaupun itu enggak ya udah bagi saya, karena pengenalan saya akan Tuhan membuat saya memberi. Pengenalan akan Tuhan membuat saya untuk berkorban. Karena saya lihat Tuhan saya berkorban untuk saya. Udah ya Bapak Ibu kepanjangan. Masih 3 poinnya.
4 hal ini sebenarnya diambil dari buku Daniel, kitab Daniel. Ya Bapak Ibu, saya hanya contek beberapa saja Bapak Ibu, karena waktu saya mungkin next saya akan coba ulang ini sekali lagi. Tapi di dalam Daniel, di dalam kitab Daniel 11 ayat 32 dikatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya kata tetap kuat dan bertindak adalah punya energi, punya kekuatan, dan tetap melakukan kehendak Tuhan karena pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kekristenan kita dimulai dari pengenalan akan Tuhan, semua energi yang keluar, semua implikasinya menjadi sangat berbeda. Kita komitmen bukan karena komitmen sama pemimpin, bukan hanya komitmen sama organisasi, karena kita komitmen sama Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Waktu kita punya sesuatu di dalam, kita nggak buat dosa, bukan hanya karena kata pendeta kalau buat dosa masuk neraka. Tapi kita punya pengenalan akan Tuhan bahwa waktu kita berbuat dosa, kita akan menyakiti orang yang kita kasihi. Dan itu akan sangat kuat, itu akan menjadi sebuah patokan-patokan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Sehingga Kristus di dalam kita, inward di dalam, dan akhirnya menjadi outward, keluarnya itu menjadi berbeda. Produknya jadi beda. Aplikasi-aplikasinya menjadi berbeda. Karena ada orang komitmennya luar biasa. Ada Bapak Ibu, wah gak pernah bolos, gak pernah itu. Tapi lamun ngomong nyelekit, pernah gak ketemu yang gitu Bapak Ibu? Jika na rohani, tapi gitu gering jelemana. Wah kayaknya Tuhan banget. Tapi gak ada buah yang baik. Orang takut deket-deket dia. Orang merasa tersakiti kalau deket-deket dia. Ada gak? Banyak dan loba di gereja. Saya kan coba pelajari kenapa ya. Dia sama saya kayaknya rohanian dia doa 2 jam. Wah tekun, saya mah doa setengah jam. 1 jam setengahnya nggak buka mata Bapak Ibu. Aduh lila-lila tinggi doa teh. Tapi ada yang wah doa. Pertemuan rajin, tara telat, tara bolos. Saya mah kadang-kadang Bapak Ibu secara manusia ada aduh capek pertemuan teh. Tapi Bapak Ibu saya merhatiin rajin. Kayaknya semua yang dikerjain di gereja itu gak ada absennya Bapak Ibu. Gak ada bolosnya. Tapi kenapa hidupnya gak berdampak? Hidupnya malah menyakiti banyak orang. Kok tetap nipu orang? Kok tetap ngomongin orang? Kok gak punya belas kasihan sama orang? Kok gini ya? Kok males ya? Bapak Ibu ini kemarin para pengusaha kumpul ya Bapak Ibu. Kemudian mereka bilang gini, ini emang kita jujur ya, ada satu mewakili. Ya jujur ya, ini para wakil gembala, karena saya wakil gembala di pusat ngomong begini. Ini wakil gembala tolong perhatiin nih jemaat tuh gimana sih? Maksudnya gimana? Iya kita ini sekarang sudah mensortir dia bilang, memfilter. Kalau dia agama Kristen, dia ditanya gereja ini mana? GBI. Mereka bilang gini, pisahin. Bukan untuk diutamain masuk kerja, enggak. Tong diasupkan KW. Kenapa? Kalau saya bilang, kenapa sampai segitunya? Aduh maaf ya, ini orang GBI mah ya. Gara-gara GBI kita tahu kita pelayanan GBI juga dikit-dikit. Kok izin ya ada doa, kok izin ya ada friend, kok izin ya ayah. Gaweana kumaha tuh. Jadi Bapak Ibu mereka bilang gini, lebih baik cari orang yang bukan Kristen tapi mau kerja. Bapak Ibu maaf, rajin friend, rajin doa, tapi nggak jadi berkat di perusahaan, terus gimana? Terus kita bilang gini, oh saya kan mati-matian untuk Tuhan. Yang jadi full timer tapi tanpa dibayar atau? Mau nggak? Nggak mau juga kan? Udah jadi kepanjangan Bapak Ibu. Jadi curhat nanti ya. Oke, yang kedua Bapak Ibu, orang yang mengenal Tuhan akan memiliki pemikiran-pemikiran yang besar tentang Tuhan. Waktu kita kenal Tuhan kita akan punya pikiran-pikiran yang besar tentang Tuhan kita. Kita nggak menjadi kerdil, kita nggak menjadi takut, ya takut secara manusia. Tapi kita tahu Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Alkitab bilang bahwa bumi adalah tumpuan kakinya, langit adalah tahta Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan yang sebesar itu, apa sih yang harus kita takutkan dalam hidup? Tapi tetap kan, kalau tabungan tinggal 1.000, aduh siaku maha, tinggal 10.000, itu wajar secara manusia. Tapi pertanyaannya begini, ayo kita bangun dong mentalitas yang berbeda, pola pikir yang berbeda.
Manusia kita lemah benar, tapi ayo kenal Tuhan kita. Pengenalan yang kuat akan Tuhan akan membuat cara berpikir kita beda. Sekalipun kita kecil, kita tahu Tuhan bersama kita. Yang kecil bisa menjadi besar. Waktu saya terima, Pak Niko bilang begini bulan November. Terus Fandi, bisa nggak mandiri aja? Udah lepas dari pusat. Secara keuangan saya semua bisa. Bapak Ibu, gereja ini bukan gereja yang besar. Bukan gereja yang udah ribuan jemaatnya. Masih banyak kekurangan, masih banyak bolong sana bolong sini. Bapak Ibu, masih banyak hal-hal yang mengkhawatirkan. Tapi Bapak Ibu waktu itu rasanya waktu Pak Niko bilang, bisa nggak? Berani nggak? Kalau berani, bagus gitu intinya. Cuman Bapak Ibu, ya kita kan harus kalkulasi, berani atau enggak. Ya saya tanya teman-teman semua bilang, ya oke lah kita jalan. Tapi Bapak Ibu saya berdoa. Waktu berdoa saya selalu bilang begini. Dan saya dapat satu ayat, kalau Tuhan bersama saya, siapa lawan saya? Bapak Ibu, saya tahu saya lemah, saya enggak 100% hidup sesuai apa kehendak Tuhan. Saya tahu saya masih banyak kekurangan-kekurangan dalam mengambil keputusan, dalam menggunakan semua anggaran. Saya masih belajar banyak hal. Tapi satu hal yang saya membuat saya berani malam itu adalah begini. Kalau Tuhan bersama saya, siapa menjadi lawan saya? Dan Bapak Ibu Saudara, yang saya pikir adalah pikiran-pikiran Tuhan yang besar. Bukan Tuhan yang gak bisa. Tapi saya mikir gini, kalau Tuhan sanggup bangkitkan Lazarus, bahkan di hari keempat di mana gak ada lagi harapan, di mana orang udah hopeless, tapi Tuhan sanggup bangkitin Lazarus, Tuhan bisa bangkitin dulu masih GBI Pisat Bapak Ibu ya, dan masih GBI Pisat sebenarnya. Ya, Tuhan pasti bisa bantu GBI Pisat, Tuhan pasti bisa bantu God Culture Church, Tuhan pasti bisa bangkitkan gereja ini dari yang gak dianggap, mungkin dari yang kecil, tapi Tuhan bisa membuat ini menjadi besar. Karena yang saya lihat Tuhan yang besar. Bapak Ibu, kalau kita semua di tempat ini, apapun masalah hidup kita, saya gak tahu masalah hidup Bapak Ibu Saudara, tapi kita bisa membangun sebuah mentalitas, mindset bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan menjadikan langit dan bumi. Benar saya susah hari ini, benar saya sakit hari ini, tapi Tuhan sanggup, percayalah Bapak Ibu. Saya gak tahu hasilnya apa, karena itu kedaulatan Tuhan, setuju? Bisa yang sakit tetap sakit, bisa yang gak punya uang, tanda kutip Tuhan izinkan tetap gak punya uang. Tapi yang pasti pengenalan kita sama Tuhan membuat kita lebih kuat. Nah ini yang perlu kita bangun Bapak Ibu. Jadi cara berpikir kita tentang Tuhan ayo dibalik. Bukan karena kita kudus kita akan kenal Tuhan. Tapi pengenalan akan Tuhan akan membuat kita hidup kudus. Daniel 4 ayat 26. Bapak Ibu ini singkat cerita begini bahwa ada penglihatan tentang Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar dianggap sangat sombong waktu itu dan akhirnya Tuhan mau menghukum Nebukadnezar. Alkitab berkata bahwa Nebukadnezar itu akan bertindak gila dan seperti binatang. Dia akan telanjang, dia akan makan rumput, dia akan seperti lembu, dia akan seperti binatang yang dihinakan. Dan benar itu terjadi dan sejarah mencatat. Tetapi Bapak Ibu, Daniel berkata begini, berarti kerajaan Tuanku akan kembali, artinya semuanya akan menjadi pulih, kembali Tuanku pegang, segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Artinya Bapak Ibu, kekuatan manusia itu terbatas, setuju ya? Jadi kita perlu mendorong diri kita mengenal Tuhan, untuk mengenal kekuatan yang tidak terbatas. Dan waktu kekuatan yang tidak terbatas itu ada dalam mindset kita. Bapak Ibu, kita akhirnya bisa melihat segala sesuatu dalam hidup ini jauh lebih luas. Jauh lebih besar. Dan akhirnya hal-hal yang impossible menjadi possible dalam hidup kita. Hal-hal yang rasanya gak mungkin menjadi mungkin bagi hidup kita. Karena kita melihat Allah yang besar. Tapi itu dimulai dari pengenalan akan Tuhan dulu Bapak Ibu. Yang ketiga. Orang yang mengenal Tuhan akan menunjukkan keberanian yang besar bagi Allah. Oh, ini serangan roh jahat Bapak Ibu ya. Ini pendoanya kurang tengking ini Bapak Ibu. Enggak, ini memang kadang dari tadi ada masalah ini Bapak Ibu. Gak apa-apa Hin, nanti aja Hin. Tapi dilihat bising kaduruk. Ya.
Kalau zaman dulu begitu ya Bapak Ibu, ada begini, ayo kita berdoa, bahasa roh begitu Bapak Ibu ya. Terus ditengking setannya. Ya bisa juga sih ada setan di speaker Bapak Ibu ya. Orang yang mengenal Tuhan akan menunjukkan keberanian yang besar bagi Allah. Bapak Ibu, salah satu tujuan kita bergereja bukan hanya untuk kita, tapi melalui kita ada orang-orang lain juga yang akhirnya mengenal Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Pengenalan akan Tuhan akan membuat kita tidak akan diam untuk menjadi saksi. Pengenalan akan Tuhan akan membuat kita nggak akan menjadi orang yang, gimana ya, yang menjadi nggak peduli dengan orang lain. Pengenalan akan Tuhan akan mendorong kita untuk begini, gimana caranya si ini ke gereja, gimana caranya si itu ke gereja, gimana caranya si ini bisa percaya Yesus. Pengenalan akan Tuhan akan membuat kita nggak akan pernah bisa tenang untuk melihat orang-orang di sekitar kita belum ke gereja, Bapak Ibu. Jadi penginjilan ini bukan sebuah hanya sekedar, wajib penginjilan jadi berkat. Bapak Ibu saya mikir gini, kenapa ya nih jemaat gak digebah-gebah kayak gak mau jadi nginjil, gak mau ngajak orang, malu lah, takut lah, bla 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 bla. Bahkan yang paling menyebalkan teka pikiran kok gitu. Maksudnya kalau malu oke lah, takut oke, teka pikiran, aduh kumaha ya teh. Berarti ada yang salah di dalam gereja. Nah Bapak Ibu waktu saya coba renungkan apa sih Tuhan yang harusnya dibangun. Tuhan bawa saya begini. Pengenalan akan Tuhan harusnya membuat dia gak tahan untuk menceritakan kebaikan Tuhan sama orang lain. Pengenalan akan Tuhan harusnya membuat dia gak tahan. Gimana caranya supaya orang ini bisa gak binasa. Gimana? Bukan hanya binasa di neraka, tapi binasa dalam hidup ini. Lihat hidupnya kacau balau, lihat hidupnya berantakan. Gimana caranya supaya dia ketemu Tuhan dan hidupnya diubahkan Tuhan? Akhirnya pengenalan akan Tuhan mendorong kita menjadi saksi. Membuat kita berani untuk bilang gini, saya punya Yesus itu sebabnya hidup saya berubah. Nah kadang-kadang Bapak Ibu kenapa kita nggak mau? Dan kita merasa begini, loh saya kaya karena saya kerja keras. Itu seperti Nebukadnezar, merasa kita bisa, merasa kita paling mampu. Kemarin Pak Niko di dalam pertemuan pengerja mengingatkan hati-hati dengan orang yang merasa bisa. Punya jabatan karena memang saya punya pinter, punya kaya, karena saya memang kerja keras. Itu gak salah Bapak Ibu, tapi ingat bahwa pengenalan akan Tuhan akan membuat kita begini, bahwa segala sesuatu semata-mata karena Tuhan baik sama saya. Bukan karena saya bisa. Bukan karena saya mampu, sekalipun memang kita harus kerja keras, kita harus membangun kehidupan ini dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara, keberanian inilah yang muncul. Itulah yang sampai hari ini Bapak Ibu itu yang membuat saya belajar dimanapun saya berada, saya akan usahakan, kumaha caranya supaya saya bisa ngomong tentang Yesus sama orang itu. Kadang di pesawat, kalau udah gak tahan Bapak Ibu saya cuma ngomong tentang, ya gak apa-apa lah, malu sebentar. Gak akan ketemu lagi juga, ya, gak ketemu lagi. Kadang-kadang saya kenalan terus ngomong gini. Tapi kalau dia udah bilang dia orang dari agama sebelah sepupu kita, Bapak Ibu, tokoh agama, Bapak kerjanya apa? Oh saya karyawan, sian oke sih Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang biasa saya bilang saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya kerja di gereja. Ini cerita sedikit Bapak Ibu ya. Bill, bantu Bill. Saya waktu itu les bahasa Inggris Bapak Ibu, beberapa waktu lalu, waktu COVID lah. Main di A. Waktu COVID Bapak Ibu. Jadi waktu COVID itu saya ikut kursus bahasa Inggris di salah satu tempat les bahasa Inggris lagi. Nah saya private, karena saya nggak bisa ikut jam-jam mereka, jadi saya tentuin jam saya sendiri. Nah karena private, jadi saya harus ngobrol directly sama disebutnya tutor ya, sama tutornya itu biasanya orang native speaker, orang Inggris. Nah Bapak Ibu waktu itu ada orang perempuan, dia orang Inggris, dia kejebak di China, di Hangzhou, karena dia pergi ke Hangzhou COVID, jadi dia nggak bisa pulang, jadi dia sebel, dia ujuk-ujuk dia curhat. Jadi waktu dia cerita, dia tanya saya tinggal di mana. Saya bilang saya Bandung, bla 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 bla. Terus dia bilang, aduh saya itu di Hangzhou, saya itu begini begitu. Wah dia cerita, ujuk-ujuk nangis Bapak Ibu. Pas nangis, saya cuma ngomong gini, karena dia sedih, dia nggak bisa ketemu keluarganya dan sebagainya. Dan saya cuma bilang gini, saya jelaskan saya itu pendeta. Dia kaget, oh kamu pendeta? Ya saya pastor.
boleh nggak saya berdoa untuk kamu? Saya boleh nggak berdoa? Dia bilang, saya nggak terlalu Kristen loh. Ya, saya nggak ngerti maksud nggak terlalu Kristen ya. Not really Christian, saya bilang. Saya bilang nggak masalah. Kan kita sama-sama di masa susah ini kita harus saling tolong. Bapak Ibu, saya berdoa. Dengan terbatas bahasa Inggris saya dalam doa khususnya. Waktu saya doa dia tambah nangis Bapak Ibu. Dan di ujung saya cuma bilang gini, mau nggak terima Yesus? Mau nggak Anda terima Tuhan Yesus sekarang? Karena Tuhan Yesus yang bisa menolong dalam situasi seperti ini. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu kenapa dia bilang gini, tolong Pastor, tolong ya, tapi jangan kasih tahu ke admin, kita ngobrol di luar pelajaran, dia bilang. Dan dia minta didoakan, dan akhirnya saya memimpin dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bapak Ibu, bagi saya adalah, kalaupun malu, bahasa Inggris saya terbata-bata, tapi saya akan mikir satu gini, mual panggih oge dah. Kalau kepanggih juga mungkin di surga nanti. Tapi satu hal yang membuat saya berani, pengenalan akan Tuhan membuat saya nggak tahan untuk bilang, Yesus Tuhan dan Yesus penyelamat, Yesus bisa bantu kamu, Yesus bisa memberikan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Tuhan membuat kita berani. Kenapa kita nggak berani? Bahkan ada banyak yang nggak cuek, lain urusan orang ya mah, urusan pendeta. Karena kita lack of kurang mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan yang baik, mati bagi kita 2000 tahun yang lalu. Kebaikan anugerah Tuhan itu gak akan membuat kita diam untuk ngajak orang lain ke gereja. Kalau itu terjadi, God's Culture Church dalam 6 bulan ke depan, kita bisa angka 1000 Bapak Ibu. Karena setiap kita ngomong, siapa yang bisa saya ajak ke gereja. Terakhir, Bapak Ibu, maaf kepanjangan. Kalau Bapak Ibu suka ayatnya di Daniel 3 ayat 17-18, tapi saya nggak baca ya Bapak Ibu. Yang terakhir, orang yang mengenal Tuhan akan memiliki kepuasan yang besar di dalam Allah. Banyak orang gak puas dalam hidup ini, benar ya Bapak Ibu ya? Gak puas sama suaminya, gak puas sama istrinya, gak puas dengan ekonomi, gak puas sama anaknya, gak puas sama orang tuanya. Itu wajar sebagai manusia. Kita nggak pernah puas, nggak puas di gereja, pindah gereja lain, di sana nggak puas, pindah di, ujungnya balik lagi ke gereja asalnya. Itu mah biasa, manusiawi, setuju saya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mengenal Tuhan, kita akan semakin belajar bahwa kepuasan sesungguhnya ada di dalam Yesus. Saya pernah bicara pribadi sama Pastor Ponghi, Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu. Saya ketemu beliau, saya ngobrol panjang. Dan bicara banyak hal, pernikahan, semua. Dan dia cuma bilang begini bahwa, Fandi, ini pesan dia ke saya pribadi. Dia bilang gini, kalau kamu kenal Tuhan sungguh-sungguh, kepuasan hidup kamu itu gak ditentukan dari seberapa banyak uang yang kamu punya. Kepuasan hidup kamu gak ditentukan dari hanya sekedar hubungan suami istri, dari seks saja. Misalnya, kepuasan hidup kamu gak hanya ditentukan dari bagaimana orang merespon kehidupan kamu. Kepuasan hidup kamu cuma satu, kamu akan merasa puas karena semua ada di dalam kasih Yesus. Kalau kamu mencapai titik ini, dia bilang, kamu akan menjadi orang yang merdeka. Bahkan kamu yang akan menjadi penyalur untuk memuaskan banyak kebutuhan orang-orang di sekitar kamu. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu saya mulai renungkan ini, saya bilang gini, iya Tuhan ya, saya pengen Tuhan. Saya pengen Tuhan itu hanya kepuasan satu-satunya bagi saya. Saya pengen Tuhan itu yang segalanya bagi saya. Saya pengen Tuhan itu yang hidup ini kadang susah ya Bapak Ibu. Diomongin orang, gak salah diomongin batu, kan sebel. Pengen balas dendam, pengen doanya. Saya kutuk orang ini, saya pengennya Bapak Ibu. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong. Bahwa di balik semua rasa sakit ini, saya bisa tetap puas bersama Tuhan. Ada sebuah kenikmatan yang di luar segala sesuatu. Yang akhirnya membuat saya gak perlu balas dendam, gak perlu balas rasa sakit itu, gak perlu kejar semua kepuasan-kepuasan dunia ini dengan cara yang berlebihan. Wah, ini tingkatan kekristenan yang sangat tinggi Bapak Ibu. Akhirnya kita akan mulai mereduce complaining kita. Kita gak gampang komplain karena gini, ya udahlah itu memang dunia kacau kok. Dunia gak akan bisa muasin kita kok. Suami istri gak akan bisa muasin kita 100% kok. Anak orang tua gak mungkin bisa 100% sesuai dengan apa yang kita harapkan kok. Tapi saya punya Yesus yang akan selalu memuaskan saya.
Pengenalan akan Tuhan akan membuat kita satisfied, puas. Akhirnya kita nggak menjadi orang yang gerundul-gerundul terus, Bapak Ibu. Nggak puas ini, nggak puas itu. Suami saya gini. Kerjaan saya, kantor saya gini. Akhirnya kita akan menjadi orang yang lebih apa ya? Lebih nguatin di dalam diri kita, Bapak Ibu. Untuk mencapai titik ini tentu perlu perjalanan panjang dan saya ibu belajar. Tapi pernyataan ini yang membuat saya terus belajar. Pernyataan ini yang membuat saya terus bagi saya mau baca buku, saya mau belajar, bukan hanya doa, bukan hanya saat teduh, bukan hanya hal-hal rohani, saya mau belajar, Bapak Ibu. Karena saya mau kenal Tuhan saya. Dari semua sisi saya mau belajar kenal Tuhan saya. Karena pada akhirnya kepuasan yang tertinggi waktu kita mengenal Tuhan kita. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Mari pejamkan mata kita, Bapak Ibu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita berbahasa Rosyara Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan, jumpai kami, jumpai. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yesus Tuhan kami. Mari serukan dan ku ingin, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ya, ku ada Bapak Ibu Saudara yang mau mengenal Tuhan, katakan, dan ku ingin jamah kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Bihi-Mu, ku ada untuk menjadi. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Yang mau mengenal Tuhan, katakan, dan ku ingin, dan ku ingin mengenal-Mu
mengenal Tuhan, berikan tepuk tangan lebih kuat lagi. Dan katakan haleluya. Haleluya. Amin. Sebelum doa berkat, Bapak Ibu bisa lihat kanan kiri Bapak Ibu yang mau mengenal Tuhan. Katakan, wow, saya mau mengenal Tuhan lebih lagi. Saya mau kenal Yesus lebih lagi. Yang mau kenal Yesus lebih lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita nyanyikan satu lagu Bapak Ibu bersama-sama. Bersuka karenamu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalammu, benar perlindunganku. Mari menari sama-sama, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu. Come on, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Oh, hidup bersukacita, aman di dalammu, benar perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu. Bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalammu, benar perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu. Mulialah namamu, oh Yesusku. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara dan terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.